Bandara menunjukkan kelasnya karena dia datang dengan saya sebut Pak Kepala W meskipun secara pribadi, tetapi ini merupakan salah satu pertimbangan bagi PAN karena didukung secara penuh oleh keluarga, tetapi punya niat yang tulus juga untuk membangun Kabupaten Maluku Tenggara khususnya kekecil dan kebesar. Kami sangat memberikan apresiasi kepada Bapak-Bapak. Yang kedua, Bapak-Bapak sekalian, bahwa kami PAN tentunya membuka pendaftaran ini sesuai dengan instruksi dari DPP, tetapi juga untuk menjalankan amanat undang-undang pada proses pilkada bahwa setiap orang yang ingin mendaftar, setiap orang yang ingin mencalonkan diri harus mendaftar untuk mengikuti mekanisme di tingkat partai yang kemudian disyarat di KPU. Jadi perlu kami jelaskan juga, karena ini kami sudah jelaskan di dua kandidat sebelumnya, bahwa PAN hari ini kita tidak berpihak kepada salah satu kandidat siapapun di Maluku Tenggara, tidak ada. Kalaupun ada info-info atau rumor-rumor yang beredar soal PAN sudah dikantongi oleh orang, itu tidak benar. Karena kami pada prinsipnya tetap mengutamakan semua anak-anak K yang punya niat tulus untuk membangun Maluku Tenggara, tetapi juga memprioritaskan hasil survei. Dan tentunya Pak Batara dalam proses akhir-akhir ini dia membuat gerakan juga pada saat penjemputan mulai dari bandara hingga hari ini mengambil formulir di partai kami. Sebelumnya juga sudah diambil formulir di partai-partai lain. Ini artinya kami melihat bahwa Pak Batara ini serius dan ingin maju untuk mengabdi di Maluku Tenggara. Oleh karena itu kami sangat memberikan apresiasi. Yang kedua, Bapak-Bapak sekalian, kita sudah menyiapkan format di sini, tetapi juga kita ada siapkan soft copy-nya supaya Bapak-Bapak jangan ulang lalu ketik ulang lagi. Jadi ini nanti kita serahkan secara simbolis saja, tapi yang aslinya nanti sampaikan baru tim IT-nya tinggal mengetik sini supaya mengembalikan, supaya mempermudah Bapak-Bapak dalam proses pengambilan berkas. Yang berikut lagi Bapak-Bapak, kami PAN ini tentunya menyeleksi semua orang yang mendaftar. Jadi kami akan membuat sebuah skenario supaya pada saat pengembalian berkas nanti yang bersangkutan atau bakal calon dapat diberikan panggung untuk kemudian di hadapan wartawan, pers, dan kami seluruh kader PAN bahkan masyarakat Maluku Tenggara, dia menyampaikan semacam visi misi apa tujuan motivasi sehingga mendorong bakal calon tersebut untuk maju dalam proses pilkada nanti di bulan November. Kira-kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan serahkan kepada, ini ada koordinator wilayah kita yang untuk tim penjaringan dari pengurus provinsi juga, mungkin Bapak-Bapak juga punya keluarga dari kenal, kita serahkan kepada Ibu Lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Pertama-tama kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah dan rahmat yang kita semua terima sehingga di pagi hari ini kita kedatangan tim daripada Bapak sendiri yang akan mendaftarkan diri untuk maju pada Pileg 2020, Pilkada 2024. Terima kasih banyak atas segala kesediaan untuk datang mendaftar di PAN. Seperti tadi sudah disentil oleh Saudara Sekretaris bahwa PAN ini tidak punya calon tertentu yang sudah disimpan rapi di dalam hati, yang lain cuma datang Pak mendaftar, bukan, tidak pernah ada itu. Kalau ada itu kita tidak buka pendaftaran, tetapi PAN membuka diri untuk putra-putri terbaik Kabupaten Maluku Tenggara untuk maju pada Pilkada 2024. Kita semua berdoa, kita serahkan kepada Tuhan yang kita percayai. Kalau bapak-bapak yang datang di pagi hari ini, kalau Tuhan berkenan untuk menerima rekomendasi, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan selanjutnya kita tetap berkomunikasi dengan baik, membangun komunikasi yang baik untuk proses-proses selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Korwil. Selanjutnya Bapak-Bapak sekalian, bahwa kami harus menjelaskan profil sedikit singkat tentang PAN, bahwa PAN kita pemenang kedua pada proses pemilu kemarin dengan selisih suara kurang lebih 300 dengan PDI Perjuangan. Jadi kita pemenang kedua. Lalu yang berikut lagi, mungkin kita sekedar menginformasikan bahwa ketika Bapak-Bapak mendapat rekomendasi suatu kelak nanti, maka seluruh mesin partai kita akan kita arahkan untuk bekerja bersama-sama dengan Pak Batara. Kita punya 5
di pengurus tingkat kecamatan dan 192 juga kita punya ada di jaringnya di situ. Jadi kita akan bersama-sama kalau seandainya bapak-bapak mendapat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional. Selanjutnya saya serahkan pada ketua tim untuk memberikan informasi suara. Oke, baik, terima kasih saudaraku sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kami sebagai tim penjaringan mengucapkan selamat datang, dan hari ini juga kami berikan apresiasi kepada tim Batara yang hari ini masih mempercayakan PAN sebagai salah satu tiket masuk pada pilkada Maluku Tenggara. Perlu saya sampaikan bahwa PAN ini bagaikan nona manis. Kenapa saya katakan nona manis? Karena PAN ini salah satunya partai di Kabupaten Maluku Tenggara yang memiliki koneksi, khususnya secara eksekutor DPRD PAN memiliki posisi wakil ketua 1, dan secara politik nasional PAN punya jaringan, yaitu PAN juga sebagai salah satu partai pemenang presiden dan wakil presiden 2024 dan 2029. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan isu-isu bahwa PAN ini sudah dikantongi oleh balon-balon tertentu, saya pikir kami PAN hari ini berdiri tegak dan menjadi salah satu partai pemenang pemilu di Kabupaten Maluku Tenggara itu dengan posisi relevan. Posisi kedua sudah barang tentu kami selisih tipis dengan partai pemenang pertama. Olehnya itu hari ini kalau tim IBW Indra Batara Orbal memilih PAN, itu saya pikir itu pilihan yang tepat. Apalagi kita lihat bahwa PAN hari ini diisi oleh banyak tokoh-tokoh muda, dan ini menjadi, ya kita sudah tahu bahwa politik hari ini sudah banyak pemilih-pemilih milenial, cukup melebihi pada pemilih itu kurang lebih sekitar 60-70%. Olehnya itu kami juga dari tim penjaringan dalam ruangan ini kami mengucapkan ucapan salam kepada Bapak Indra Batara Orbal, karena hari ini sudah bisa memilih PAN sebagai salah satu tiket masuk pada pilkada 2024. Saya pikir banyak rumor beredar bahwa terkait isu-isu tadi. Saya pikir kita jangan termakan isu, pertarungan ini belum berjalan, tapi ada yang sudah termakan isu sehingga tidak datang. Saya pikir Pak IBW juga punya jaringan cukup luas di DPP. Apalagi yang hari ini hadir, saya pikir ada teman-teman politisi di sini juga yang, dan mantan-mantan komisioner KPU. Saya pikir Pak Indra hari ini juga menghadirkan semacam sebuah kemasan yang baik. Di situ juga ada Pak Kepo Orbal yang merupakan salah satu tokoh di wilayah Nufi. Saya pikir, dan ya ini juga menjadi harapan besar untuk Pak Indra Orbal untuk bisa menangkan pertarungan pada pilkada 2024. Terus juga PAN dengan slogan 12 pas bantu rakyat. Saya pikir hari ini dengan slogan bantu rakyat inilah kemudian rakyat hari ini masih mempercayakan PAN untuk bisa duduk pada kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan perlu kami sampaikan bahwa PAN di dapil 3 yaitu sebagai pemenang kedua, dan kami juga di dapil 1 sebagai pemenang kedua, dan dapil 1 pemenang kedua, dan dapil 3 Pulau Besar sebagai pemenang pertama. Dapil 2 pemenang 1, dapil 2 pemenang. Jadi sebenarnya teman-teman tim penjaringan maupun Pak Alan harus menghitung PAN, karena secara politik kami sudah mengantongi 8.000 lebih, 8.000 suara lebih. Ini menjadi semacam kekuatan besar bagi Balon yang kemudian mendapat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional. Oleh itu harapan kami ketika nantinya teman-teman sudah mengambil formulir pendaftaran, lalu kemudian kembali ke sekretariat, kami perlu ada konsolidasi politik
warga masyarakat ke 192 orang. Karena nantinya PAN akan melakukan survei untuk memastikan apakah bakal calon ini punya elektabilitas dan kapasitas di masyarakat seperti apa. Karena dari 3 nama ini kami akan kirim ke DPP untuk bagaimana mereka ini bisa berproses. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara sekretaris. Iya, terima kasih Pak Ketua Tim Penjaringan. Selanjutnya sebelum kita serahkan ini kepada teman-teman tim yang ditunjuk atau dipercayakan oleh Pak Batara untuk menyampaikan sepatah dua kata atau hal-hal yang perlu disampaikan oleh Pak Batara. Bapak-bapak, kita perlu menginformasikan bahwa kita pendaftaran pengambilan berkas sampai batas tanggal 30, lalu pengembaliannya sampai kurang lebih tanggal 7. Tetapi harapan kami kalaupun lebih cepat lebih bagus supaya kemudian kandidat juga bisa berproses di DPP untuk merebut rekomendasi. Kira-kira seperti itu. Lalu yang berikut lagi terkait uang pendaftaran ini kita sudah sebarkan formatnya itu 5 juta. Tetapi pengembaliannya itu sementara masih dikonsultasi dengan DPP karena ketua kami sementara ada di wilayah. Untuk kemudian kalaupun perkembangannya seperti apa nanti kita informasikan lebih lanjut. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita serahkan kepada yang mewakili tim untuk ada hal-hal yang perlu disampaikan, lalu setelah itu kita menyerahkan berkas secara simbolis. Terima kasih. Izinkan saya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus DPC Partai PAN Kabupaten Maluku Utara dan lebih khusus lagi tim seleksi bakal calon Bupati Maluku Tenggara yang pada saat ini telah menerima kami secara resmi di Sekretariat Panitia Penjaringan. Pertama-tama yang saya sampaikan bahwa sesungguhnya Pak Batara salam hormat kepada rekan-rekan dan pengurus maupun tim penjaringan karena konstelasi ibu kota memaksakan beliau belum sempat untuk hadir bersama kita. Karena hari ini mungkin ada pengungkapan resmi KPU terkait dengan hasil pilpres seperti itu. Jadi insyaallah pada pengembalian itu akan beliau bersama kami datang mengembalikan berkas itu disertai dengan segala hal yang bisa mengenalkan keadaan pada saat itu nantinya. Yang berikut bahwa terkait dengan apa yang disampaikan dari tim penjaringan terkait dengan anak cabang atau pengurus tingkat desa kelurahan nanti akan berkolaborasi dengan tim kami di setiap desa kelurahan juga kami akan bentuk. Jadi kami punya tim besar itu setelah penetapan resmi setelah menerima rekomendasi dari DPP seperti itu dan setelah datang tim kerja kami di setiap desa kelurahan seperti itu. Berikutnya bahwa tadi ada penyampaian secara psikopolitik itu ada dia memiliki dengan visi-misi dari kandidat kami. Jadi ini karena terkait dengan persoalan politis maka nanti tafsirkan juga sangat subjektif. Tapi saya gambarkan saja bahwa apa yang disampaikan oleh DPC itu sesungguhnya dia connecting dengan visi besar dari kandidat kami, yaitu membangun Maluku Tenggara dengan percepatan yang durasi tinggi. Seperti itu. Jadi pola pembangunan yang kemudian itu tidak manual seperti yang sebelumnya. Dia memiliki sebuah skala prioritas dan tingkat kecepatan itu melebihi durasi-durasi sebelumnya. Jadi memang konsep itu sudah ada semuanya. Nanti pada waktunya akan kita coba untuk menyampaikan secara terbuka di seluruh lapisan masyarakat negara untuk mengetahui seperti apa visi-misi dari pendidikan. Selanjutnya bahwa kami di sini datang dengan didampingi oleh Bapak Kepala Beliau Ohira. Beliau ini sebagai Ketua Dewan Penasehat dari tim pemenangan Batara, dan di depan saya ini Bapak Nuswarbad ini adalah wakil ketua tim.
Benang, kemudian juga mantan penyelenggara ketika ini secara dan ini Pak Udin Renaldo yang sudah lebih pernah sebagian lagi yang berharap. Jadi ketika berbicara dalam pandangan saya ini di Partai PAN ini, si Lolo ini kembali ke rumah saya ini. Mungkin di antara kita ada yang bisa memahami, tapi saya tidak bisa mengatakan lebih terbuka dan sebagainya. Jadi itu aja yang mungkin saya sampaikan, bahwa kami pada prinsipnya mengikuti mekanisme internal partai. Ini merupakan prasyarat di semua partai politik. Sebagai kita taat asas, taat aturan main, maka kami datang untuk mengambil belangko pendaftaran, kemudian kami memenuhi semua persyaratan diminta, dan kami ikuti apa yang kemudian dijadikan sebagai prasyarat dalam penentuan siapa yang mendapatkan rekomendasi. Itu kita kembalikan kepada internal partai sendiri. Dan sesungguhnya kami sangat berharap juga seperti kandidat lainnya yang sebelumnya mendaftar di sini, bahwa mereka ingin juga untuk memperoleh atau mendapatkan rekomendasi dari DPP. Tapi kami juga berkeinginan dan sangat berkeyakinan sungguh pun rekomendasi DPP itu ada di tangan kami. Seperti itu. Sehingga rumor yang berkembang, kami tidak pernah menganggap itu sebagai sebuah manuver politik, tapi ingin membatasi gerakan kami akan PAN. Tapi sebaliknya, itu hanya ujian-ujian yang tidak bisa untuk kita membenarkan secara rasional dalam diri kita. Itu saja dari saya. Mungkin sekali prosesnya akan kami bersiap untuk mengambil belangko formulir dan kami akan mengisi sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam berkas itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak yang mewakili Pak Indra Batara Warmat. Selanjutnya kita akan ada pada penyerahan formulir secara simbolis. Sekali lagi nanti kita kirimkan filenya untuk kemudian tim IT Bapak-Bapak diisi segera.